budaya, salam kebajikan, dan salam hangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Pertiwi Siregar dengan NIM 2440-2053. Saya sebagai salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidempuan atau disingkat dengan UIN Sahada. Yang terhormat Ibu Rini Hayati SPMP selaku dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang materi fungsi lingkungan. Apa saja yang akan kita bahas pada materi fungsi lingkungan ini? Jadi, langsung kita bahas satu persatu dalam video ini. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian lingkungan. Apa sih yang dimaksud lingkungan? Lingkungan adalah semua hal yang ada di sekitar makhluk hidup, baik berupa makhluk hidup lain maupun benda tak hidup, yang memengaruhi kehidupan dan perkembangan makhluk hidup tersebut. Makhluk hidup juga merupakan keseluruhan unsur yang berada di sekitar makhluk hidup, mencakup komponen biotik seperti manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan abiotik seperti air, tanah, udara, cahaya, suhu, dan mineral, serta seluruh interaksi di antara unsur-unsur tersebut yang memengaruhi keberlangsungan hidup, pertumbuhan, kesehatan, dan keseimbangan ekosistem. Lingkungan tidak hanya mencakup faktor fisik dan biologis, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk pola hidup manusia serta memengaruhi perilaku, perkembangan manusia, dan kualitas hidup. Baik teman-teman, yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis-jenis lingkungan. Jenis-jenis lingkungan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jenis lingkungan alam. Yang kedua yaitu jenis lingkungan buatan. Yang ketiga yaitu jenis lingkungan sosial, dan yang terakhir yaitu jenis lingkungan budaya. Yang pertama yaitu jenis lingkungan alam, di mana lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya yaitu hutan, gunung, pantai, sungai, danau, dan laut. Udara, iklim, tanah, flora, dan fauna, di mana fungsinya yaitu menyediakan sumber daya alam, menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga habitat makhluk hidup, dan pengatur iklim. Yang kedua yaitu jenis lingkungan buatan. Jenis lingkungan buatan yaitu lingkungan yang dibangun atau dimodifikasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti permukiman, gedung sekolah, jalan raya, bendungan, irigasi, taman kota, pasar, dan sebagainya, di mana fungsinya yaitu menunjang kegiatan hidup manusia seperti pendidikan, ekonomi, transportasi, dan permukiman. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial yaitu lingkungan yang terbentuk dari interaksi antara manusia dan kehidupan sosial. Manusia itu biasa disebut dengan makhluk sosial. Contohnya yaitu keluarga, sekolah, lingkungan kerja, masyarakat, dan organisasi sosial, di mana fungsinya yaitu membentuk perilaku, moral, norma sosial, serta mendukung kerjasama sosial dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu lingkungan budaya. Lingkungan yang berhubungan dengan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan. Contohnya yaitu tradisi, adat istiadat, kesenian, bahasa, nilai-nilai, hukum adat, teknologi, dan sistem pengetahuan, di mana fungsinya yaitu membentuk identitas
identitas masyarakat, melestarikan nilai moral, dan mengatur tata kehidupan sosial budaya. Lingkungan itu terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu fungsi ekologis, yang kedua yaitu fungsi ekonomis, yang ketiga yaitu fungsi sosial, yang keempat yaitu fungsi budaya, yang kelima yaitu fungsi estetika, yang keenam yaitu fungsi edukasi, dan yang terakhir yaitu fungsi rekreasi. Jadi yang pertama yaitu fungsi ekologis. Fungsi ekologis yaitu menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan. Lingkungan menjaga kelangsungan makhluk hidup melalui siklus alam seperti air, udara, dan tanah. Meliputi fungsi hutan sebagai paru-paru dunia, mengatur iklim, penahan erosi, penyimpan air, dan habitat flora fauna. Yang kedua yaitu fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis yaitu menyediakan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia dan kegiatan ekonomi. Lingkungan menyediakan sumber daya alam seperti air, tanah, kayu, ikan, mineral, dan energi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia dan mengembangkan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perhutanan, pariwisata, hingga industri. Yang ketiga yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial yaitu tempat masyarakat beraktivitas, bersosialisasi, dan memenuhi kebutuhan hidup. Fungsi sosial yaitu lingkungan menjadi ruang hidup dan ruang interaksi antara manusia, tempat bermasyarakat, bekerja, dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Lingkungan juga membentuk pola kehidupan sosial, perumahan, kesehatan, dan tata ruang. Yang keempat yaitu fungsi budaya. Menjadi bagian dari tradisi, nilai-nilai, dan kearifan lokal masyarakat. Lingkungan berperan dalam menjaga budaya lokal, kearifan tradisional, upacara adat, pengetahuan tradisional tentang pengelolaan alam, dan identitas masyarakat yang terkait dengan lingkungan tempat tinggal. Yang kelima yaitu fungsi estetika, di mana memberikan keindahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Fungsi estetika yaitu lingkungan menyediakan keindahan alam seperti pegunungan, pantai, dan hutan yang memberikan ketenangan emosional, kenyamanan visual, dan suasana sejuk sehingga meningkatkan kesehatan mental. Yang keenam yaitu fungsi edukasi. Media pembelajaran dan penelitian tentang alam. Lingkungan menjadi laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian. Digunakan dalam pembelajaran biologi, geografi, ekologi, dan ilmu lingkungan serta kegiatan penelitian ilmiah. Dan yang terakhir yaitu fungsi rekreasi. Tempat berlibur, bersantai, dan meningkatkan kualitas hidup. Fungsi rekreasi yaitu memberikan tempat rekreasi, wisata alam, olahraga, dan kegiatan refleksi seperti berkemah, hiking, menyelam, dan menikmati alam yang meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan baik fisik maupun mental. Jadi guys, adapun fungsi lingkungan sebagai penyedia alam yaitu fungsi lingkungan dalam menyediakan seluruh komponen alam yang dapat dimanfaatkan makhluk hidup untuk menunjang keberlangsungan hidup, pembangunan, serta aktivitas ekonomi. Fungsi ini mencakup ketersediaan sumber daya alam yang bersifat dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Adapun jenis sumber daya alam yang disediakan lingkungan yang pertama yaitu sumber daya alam hayati atau biotik. Contohnya yaitu tumbuhan seperti padi, sayur, buah, obat-obatan, kayu, dan hewan seperti sumber protein, tenaga kerja di pertanian, bahan industri. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati atau abadi. Contohnya yaitu air untuk minum, irigasi, industri, pembangkit listrik.
udara untuk bernapas dan proses industri, tanah untuk pertanian, pemukiman, dan kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu sumber daya energi. Contohnya yaitu energi matahari, angin, air atau PLTA, bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan yang terakhir yaitu sebagai sumber daya mineral. Contohnya yaitu emas, tembaga, besi, nikel untuk industri dan teknologi. Adapun peran penting fungsi penyedia sumber daya alam yang pertama yaitu mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang kedua yaitu menyediakan bahan baku produksi untuk industri. Yang ketiga yaitu menjadi dasar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang keempat yaitu menjamin ketahanan pangan dan energi. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Fungsi lingkungan sebagai penyangga kehidupan berarti fungsi lingkungan untuk mempertahankan, menjaga, dan menopang seluruh proses ekologis yang memungkinkan makhluk hidup untuk hidup, berkembang biak, dan beradaptasi. Lingkungan tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi sistem ekologis tetap seimbang. Fungsi lingkungan sebagai penyerap limbah berarti fungsi lingkungan dalam menerima, menyaring, menguraikan, dan menetralkan sisa-sisa aktivitas makhluk hidup, terutama manusia, baik berupa limbah padat, cairan, maupun gas. Lingkungan menyediakan mekanisme alami seperti proses biologi, kimia, dan fisika untuk mengurangi dampak limbah tersebut. Adapun peran dari fungsi ini antara lain yaitu menjaga kualitas air, udara, dan tanah, mencegah pencemaran dan penyakit, menopang keberlanjutan kehidupan. Batas kemampuan lingkungan. Walaupun memiliki kemampuan penyerapan alami, kemampuan lingkungan tidak tak terbatas. Jika limbah lebih besar dari kapasitas penyerapan lingkungan, maka terjadi pencemaran air, udara tercemar, tanah rusak dan tidak subur, gangguan kesehatan. Adapun contoh lingkungan hutan merupakan kawasan yang didominasi oleh pepohonan dan ekosistem alami. Hutan memiliki berbagai fungsi lingkungan antara lain yang pertama yaitu fungsi penyangga kehidupan. Hutan mempertahankan kondisi yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menghasilkan oksigen melalui fotosintesis, menyerap karbon dioksida dan gas berbahaya, menjaga siklus karbon dan keseimbangan atmosfer, memberikan ruang hidup bagi berbagai organisme. Contoh lingkungan sungai adalah ekosistem perairan yang berperan besar dalam mendukung kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sungai memiliki beberapa fungsi lingkungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai penyedia sumber daya alam. Contohnya, sungai menyediakan berbagai kebutuhan dasar, air untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Kebutuhan pertanian, contohnya yaitu irigasi sawah dan kebun. Sumber protein dari ikan dan biota air. Pasir dan batu sebagai material bangunan. Contoh lingkungan laut. Lingkungan laut adalah ekosistem perairan asin yang mencakup pantai, laut dangkal, hingga laut dalam. Adapun fungsi lingkungan laut yang lain, yang pertama yaitu penyedia sumber daya. Contohnya ikan, udang, rumput laut, garam, minyak, dan gas bumi. Yang kedua sebagai penyangga kehidupan, mengatur iklim global, menghasilkan oksigen melalui fitoplankton, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga yaitu sarana transportasi dan wisata, jalur pelayaran pariwisata bahari seperti snorkeling dan diving. Yang keempat yaitu sebagai penyerap limbah, laut menyerap sebagian limbah organik dan karbon dioksida atau CO2.
Yang keenam yaitu sebagai habitat keanekaragaman hayati, tempat hidup terumbu karang, ikan, mamalia laut, dan biota lainnya. Contoh yaitu terumbu karang menjaga keanekaragaman biota laut, laut sebagai sumber ikan untuk kebutuhan pangan, pantai sebagai destinasi warga. Adapun fungsi tanah pada materi fungsi lingkungan antara lain yaitu yang pertama sebagai media tumbuh tanaman, tempat akar tanaman berkembang dan memperoleh nutrisi. Penyedia unsur hara di mana memberikan mineral dan nutrisi bagi organisme hidup. Habitat organisme di mana rumah bagi mikroorganisme, serangga, cacing, dan makhluk kecil lainnya. Pengatur siklus air di mana menyerap, menyimpan, dan menyaring air hujan agar masuk ke tanah. Penyanggah bangunan dan aktivitas manusia sebagai menjadi fondasi berbagai infrastruktur. Penyerap limbah alami yaitu membantu mengurangi bahan organik dan menyaring polutan. Fungsi air pada materi fungsi lingkungan adalah air memiliki peran penting dalam keseimbangan lingkungan dan kehidupan seluruh makhluk hidup. Adapun fungsi air dalam lingkungan antara lain yaitu sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup, yaitu minum dan kebutuhan tubuh. Yang kedua yaitu sumber daya alam untuk pertanian, perikanan, industri, dan rumah tangga. Yang ketiga yaitu pengatur suhu dan iklim melalui proses evaporasi, hujan, dan siklus air. Yang keempat yaitu media transportasi di sungai, laut, dan di danau. Yang kelima yaitu habitat makhluk hidup air seperti ikan, tumbuhan air, mikroorganisme. Dan yang terakhir yaitu penyerap dan pelarut berbagai bahan untuk proses biologis dan kimia. Fungsi udara pada materi fungsi lingkungan adalah udara adalah campuran berbagai gas yang membentuk atmosfer bumi dan memiliki peran vital bagi kehidupan makhluk hidup serta kelestarian lingkungan. Adapun fungsi udara dalam lingkungan antara sebagai sumber oksigen dan CO2, udara menyediakan oksigen untuk makhluk hidup bernapas dan karbon dioksida untuk fotosintesis tumbuhan. Pengatur suhu dan iklim, udara membantu menyeimbangkan suhu bumi dan mengatur cuaca atau iklim. Media penyebaran panas dan kelembaban, udara membawa panas, uap air, dan membentuk angin, hujan, dan awan. Penyebaran suara dan bau, udara menjadi media berambatnya suara dan aroma. Penyaring radiasi matahari, lapisan udara atau atmosfer melindungi bumi dari sinar UV dan benda luar angkasa. Mendukung kehidupan ekosistem udara, mendukung proses ekologis seperti respirasi, pembakaran, dan metabolisme. Adapun dampak kerusakan lingkungan adalah akibat negatif yang muncul karena rusaknya unsur-unsur lingkungan seperti air, tanah, udara, dan ekosistem. Dampak utamanya meliputi yang pertama yaitu kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, punahnya flora fauna, perubahan iklim dan pemanasan global. Suhu bumi meningkat, cuaca ekstrim terjadi lebih sering, pencemaran udara, air, dan tanah. Kualitas udara menurun, air tercemar, tanah tidak subur. Bencana alam meningkatkan banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan lebih sering terjadi. Gangguan kesehatan manusia seperti penyakit pernapasan, diare, keracunan, bahan kimia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerusakan lingkungan mengancam kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem sehingga harus dicegah dan ditangani bersama. Adapun penyebab kerusakan lingkungan pada fungsi lingkungan adalah yang pertama yaitu penebangan hutan secara liar atau deforestasi, yaitu mengurangi jumlah pohon dan merusak ekosistem. Yang kedua yaitu pencemaran, di mana meliputi pencemaran
udara, tanah, yang mana diakibatkan oleh limbah industri, kendaraan, dan sampah rumah tangga. Yang ketiga yaitu eksploitasi sumber daya alam berlebihan, seperti penambangan dan penangkapan ikan berlebih. Yang keempat yaitu urbanisasi dan pembangunan tanpa aturan, yang menyebabkan rusaknya lahan dan ekosistem. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti pestisida yang merusak tanah dan air. Pemanasan global dan perubahan iklim akibatnya gas rumah kaca. Perilaku manusia yang tidak peduli lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, tidak melakukan daur ulang. Konservasi lingkungan pada materi fungsi lingkungan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemulihan lingkungan agar fungsi lingkungan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Adapun tujuan konservasi antara lain yaitu menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan sumber daya alam, mengurangi kerusakan lingkungan, menjamin ketersediaan alam untuk generasi mendatang. Bentuk kegiatan konservasi yaitu seperti rehabilitasi, yaitu penanaman kembali hutan, pengelolaan air bersih, pelestarian satwa dan pengelolaan langka, pengolahan limbah ramah lingkungan, dan pengurangan penggunaan bahan berbahaya. Upaya pelestarian pada materi fungsi lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan adalah usaha untuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan agar tetap dalam menjalankan fungsinya sebagai penyangga kehidupan, penyedia sumber daya, dan sebagai pelindung. Adapun peran pemerintah dalam lingkungan adalah peran pemerintah dalam menjaga dan mengoptimalkan fungsi lingkungan hidup sangat penting, terutama untuk memastikan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Sedangkan peran masyarakat dalam menjaga fungsi lingkungan sangat penting untuk memastikan lingkungan tetap dalam menjalankan fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan estetika. Sekian penjelasan atau pemaparan materi saya mengenai fungsi lingkungan. Jika ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah, baik sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat memberi